Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya Alkitab jelas katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Kita percaya ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, maka apa yang Yesus katakan disampaikan kepada kita itu akan tergenapi, bahwa firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga semakin hari dalam tertanam firman Tuhan, kita semakin dituntun, semakin diarahkan, semakin mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Termasuk di dalamnya tatkala kita menghadapi pergumulan, tatkala kita menghadapi badai kehidupan, bahkan menghadapi orang-orang yang terkadang membuat kita emosi gitu ya kan saudara. Nah, karena ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mendapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa biarlah setiap kami yang mendengarkannya dituntun, diarahkan, dikuatkan untuk semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali murid-murid bersama-sama dengan Yesus ada di Taman Getsemani. Murid-murid sedang ada bersama-sama dengan Yesus. Maka Yesus mengajak mereka, melatih mereka untuk berdoa. Dan ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, mereka tertidur. Itu sebabnya Yesus menegur mereka di dalam Lukas pasal 22. Ayat yang ke-46, Yesus bilang begini kepada murid-murid saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita setiap hari diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan yang bisa saja membuat kita gagal untuk melakukan perintah Tuhan dalam bentuk ketaatan. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita hari ini untuk berdoa. Iya kan? Untuk berjaga-jaga. Selain berdoa, kita juga harus berjaga-jaga. Itu yang menjadi bagian kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena saya percaya betul doa merupakan bagian kita untuk kita kerjakan agar kita mengalami kekuatan Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan kepada setiap murid-muridnya pada saat itu yang mengikuti dia ke Taman Getsemani. Nah, apa yang kita bisa dapati dari hal ini saudara? Kita gak bisa melihat atau menjaga keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak bisa. Keadaan, situasi apapun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan terkadang itu Tuhan izinkan. Tetapi ketika kita ada di dalam doa, doa memampukan kita untuk melihat situasi, melihat keadaan jauh melebihi dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Itulah doa. Sehingga akhirnya ketika kita berdoa, kita sanggup bersyukur di tengah-tengah tekanan. Ketika kita berdoa, kita sanggup berterima kasih sama Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah kesusahan. Kenapa? Karena doa memampukan saudara dan saya untuk melihat jauh melebihi apa yang kita lihat di depan mata kita, yang seringkali berupa masalah, pergumulan, badai kehidupan, bahkan orang-orang jahat yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kuat. Akhirnya kita gak gampang down, kita gak gampang jatuh, kita gak gampang salah-salahin orang dengan keadaan, situasi yang terjadi saat-saat ini. Enggak, kenapa? Karena berdoa. Sama-sama bilang sama saya harus tetap berdoa. Apapun keadaan, mungkin sebagian kita bilang, pendeta saya udah berdoa tapi sampai saat ini saya gak lihat jawaban Tuhan. Sebagian lagi berkata, pendeta saya udah berdoa tapi kok kayaknya saya semakin lemah ya, bukan semakin kuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk menyadarkan, mengingatkan diri kita bahwa kita masih punya Tuhan. Itu sebabnya kita ngomong sama Tuhan melalui doa kita.
Dan kalau kita sudah berdoa, tandanya adalah bahwa kita sudah menyerahkan segala bentuk kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita biarkan, kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu kok dalam masalah kita. Kita berdoa karena kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita berdoa karena kita tahu Yesus Kristus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kita berdoa karena kita tahu, kita sadar diri kekuatan saya terbatas. Saya perlu sorga turun tangan, saya perlu sorga campur tangan dalam hidup saya. Maka saya berdoa. Jadi doa membuat kita, memampukan kita, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk dapat tetap berdiri tegak. Terkadang masalah tetap ada kok. Kita udah doa, puasa, masalah masih ada. Orang-orang jahat dalam kehidupan kita juga masih ada. But it's okay. Ketika kita berdoa, kita diberikan kekuatan. Ketika kita berdoa, kita diberikan hikmat untuk menjalankan setiap pergumulan masalah di depan kita. Ketika kita berdoa, kita diberikan kesabaran ekstra untuk menghadapi orang-orang yang jahat sama kita. Ketika kita berdoa, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 26 ayat 41 juga Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita nih masih daging gitu kan. Tapi jangan sampai hidup kita dalam kedagingan. Kita masih tinggal dalam daging. Rasul Paulus bilang dalam kemah. Kita masih tinggal dalam kemah ini yang seringkali ada kalanya daging kita lemah. Seringkali ada kalanya setiap kita mengalami kok menghadapi situasi keadaan kayak gini kayaknya capek gitu kan, udah gak kuat. Nah maka rohmu itu yang harus semakin kuat. Dengan cara apa? Terhubung, terkoneksi dengan Allah. Karena roh Allah adalah roh. Dan ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah. Karena itu saya mau mengajak setiap kita, kalau engkau hari-hari ini berdoa namun engkau belum melihat jawaban doa, push, pray until something happen. Doa. Kalau engkau belum lihat jawaban doa, doa. Kalau engkau belum lihat jalan keluar, tetap doa. Jangan justru aduh capek lah berdoa kayak gak ada jalan keluar. Justru ini saatnya engkau harus tetap terpacu untuk berdoa. Berdoalah senantiasa, berdoalah. Kita berdoa karena kita tahu mujizat masih ada sampai hari ini. Amin saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin engkau yang hari-hari terus berdoa namun belum melihat jalan keluar, belum melihat jawaban doa. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya ajak setiap kita untuk tetap terus berdoa selama kita masih tinggal dalam daging ini. Daging seringkali membawa kita kepada hal yang tidak memuliakan Tuhan. Namun ketika kita berdoa, maka roh kita semakin kuat. Dan roh kita akan memampukan kita untuk menolak setiap tawaran-tawaran daging. Menolak setiap keinginan-keinginan daging. Salah satunya adalah kekecewaan. Karena kita belum melihat jawaban doa, kita bisa saja kecewa. Dan itu adalah perbuatan daging. Tapi kalau kita berdoa, roh kita yang kuat, maka yang timbul adalah iman. Yang timbul adalah pengharapan. Saya berdoa agar setiap kita anak-anak Tuhan yang secara khusus mengambil bagian merenungkan firman Tuhan saat ini tetap terus berdoa. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat jawaban doa, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Tetaplah berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa doa sangat berkuasa dalam hidup kami. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami sadar diri, kami tahu diri kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Itu sebabnya kami perlu terhubung selalu dengan Allah. Melalui doa-doa kami, Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Taruh hati yang bersemangat untuk tetap terus berdoa. Taruh hati yang terus tetap mengasihi Tuhan dengan segala situasi dan segala keadaan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga roh kami tetap terhubung dengan-Mu melalui doa-doa kami. Hamba berdoa buat yang sakit karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang lemah dapatkan kekuatan, yang bimbang dapatkan keteguhan. Hari ini adalah hari di mana kami membangkitkan roh kami untuk tetap terus berdoa terhubung dengan Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.